syadidil iqabi la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina aina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajal musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puja hanya hak Allah Azza wa Jalla yang selalu mencurahkan nikmatnya yang tak terhingga buat kita semua. Nikmat agung pada hari ini adalah Allah izinkan kita untuk bersama menikmati sajian Allah, sajian bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Bulan yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Mengapa sajian Allah? Karena Ramadan itu untuk kita. Allah Maha Sempurna. Allah tidak membutuhkan puasa manusia. Seandainya seluruh manusia di bumi berpuasa, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, seandainya semua manusia di bumi tidak berpuasa, tidak mengurangi kemaharjaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah karunia Allah yang Allah berikan buat kita agar dengannya Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Agar dengannya Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya. Agar dengannya Allah berikan kepada kita dijauhkan dari sisa api neraka. Hadirin Allah, suatu ketika Rasulullah akan naik ke mimbar, Rasulullah menaiki tangga. Setiap tangga yang dinaiki, Rasulullah mengucapkan amin. Ketika turun dari mimbar, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau mengucapkan amin. Apa sih yang terjadi? Kata Rasulullah, aku mendengarkan malaikat Jibril berdoa. Di tangga pertama, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah momentum Allah murahkan, Allah mudahkan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan ampunan Allah. Segera kita sambut kesempatan ini, jangan disia-siakan. Jangan sampai sibuknya kita, begitu banyak aktivitas dunia kita membuat Ramadan sebagai bulan seremonial saja. Tidak ada perlakuan khusus, tidak kita anggap sebagai sebuah kesempatan emas. Kesempatan yang berharga yang belum tentu tahun depan kita bisa bersama Ramadan lagi. Kesempatan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat 3 surat 11 surat Hud. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Allah minta pada kita segera minta ampunan kepada Sang Pencipta. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, lalu bertobat kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasan. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang terbaik. Nikmat tadi sudah baik, tapi Allah sempurnakan dengan kalimatnya nikmatan hasana ila ajal musamma, sampai ajal tiba, ajal menyemput. Yu'ti kulli fadlin fadlah. Setiap hamba akan dibalasi sesuai dengan keistimewaan hamba tersebut. Wa in tawallau, kalau kalian masa bodoh, gak peduli, fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Aku khawatir kalian diajab pada hari yang besar, hari perhitungan nanti. Tidak ada pilihan buat kita. Kita minta ampun, bertobat, lalu nikmat Allah berikan sampai ajal menjemput, atau kita masa bodoh, siksa Allah sudah menunggu di hari yang besar. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlena, jangan sampai menyesal seperti menyesalnya orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berteriak saat kita jelang Ramadan, kita ziarah
ke kuburan orang tua kita, ziarah ke makam para orang saleh. Tenang permukaannya, tapi dalamnya bergemuruh, bergejolak. Bisa dilihat di YouTube bagaimana usaha para ilmuwan untuk meneliti dalam bumi. Digali sejauh 14,4 km, namun setelah itu tidak bisa dilanjutkan. Tidak berani untuk melanjutkan karena suara teriak minta tolong sangat keras. Allah potret teriakan itu dalam surat 35 ayat 37. Wa hum yastaduna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, Rabbana akhrijna, Tuhan keluarkan aku dari sini. Na'mal salihah, aku mau beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak kulangi kesalahanku masa lalu. Allah menjawab, afalam nu'ammirkum ma yatakaru fi. Bukankah dulu telah kupanjangkan umurmu agar kamu berpikir? Jangan sampai kita begitu. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita teriak nanti. Sekarang saatnya memanfaatkan Ramadan untuk banyak istighfar. Sungguh celaka dapat Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Ampunan Allah gampang, ampunan Allah mudah, Allah obral. Tetapi ada syaratnya seperti yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Faghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa sepanjang malam, sepanjang siang. Tiap detik berdosa. Seluruh detik di malam hari, seluruh detik di siang hari. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosamu semua. Ampunan Allah lebih banyak ketimbang dosa manusia. Ada syaratnya. Faghfiruni aghfir lakum. Minta ampun dulu kepadaku, baru ku ampuni. Harus istighfar kepada Allah. Jangan sampai ampunannya begitu mudah kita tidak beristighfar. Ini yang sayang. Harus banyak istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya diampuni yang lalu dia akan datang. Ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Rasulullah yang lalu dan akan datang diampuni. Tapi Rasulullah dalam sebuah hadis beristighfar 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali sehari semalam? Berapa banyak? Sementara dosa kita tidak ada jaminan untuk diampuni. Ini kesempatan. Ini bulan yang murah, ampunan Allah yang mudah. Asal istighfar. Istighfar kan gampang, tidak perlu wudu, tidak perlu di atas sejadah, tidak perlu menghadap kiblat. Sambil beraktivitas, sambil berkendara. Jangan sampai hari-hari kita berlalu begitu saja, kita tidak sadar, kita tidak memanfaatkan momentum mahal ini, ya habis di depan TV, habis di depan HP, berjam-jam. Sayang, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bersama-sama lagi, nggak ada jaminan. Siapapun di antara kita nggak bisa menjamin. Tidak perlu tua, tidak perlu muda, tidak perlu sakit. Kadang jika waktunya akan datang dengan sendirinya. Manfaatkan sebelum datang ajal tiba untuk baik istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar terbaik ada waktunya. Allah menyampaikan di dua ayat yang berbeda. Wa bi asharihum yastaghfirun. Di ayat yang lain Allah menyampaikan wal mustaghfirina bil ashar. Saat sahur bangun istighfar. Beristighfarlah saat sahur. Jangan bangun untuk sahur semata. Sayang. Setiap detik siang dan malam sangat bernilai. Jangan kita murahkan dengan kelalaian, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Kenapa banyak tidur? Karena perutnya penuh terisi. Ya. Seperti yang Allah sampaikan, hamba-hambanya ada yang menahan lapar. Tatajafa junubuhum andal madaji', yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara hamba-hamba Allah ada yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Artinya nggak penuh terisi seluruh isi perutnya untuk makan, sehingga mudah untuk bangun tidur, bangun untuk tahajud. Jangan sampai bangun sahur saja malas.
mendingan nggak sahur daripada tidurnya diganggu untuk bangun. Jangan sampai itu terjadi, karena sahur adalah sunnah. Dan jangan sahur saja, karena Allah menyampaikan wa bi asharihum yastaghfirun. Saat sahur bangun istighfar, bangun dulu. Jangan bangun jam 4. Itu mah kemarin saat sebelum Ramadan. Ramadan kan sebagai bulan istimewa, sebagai tanda kita menyiapkan Ramadan, menyambut Ramadan, bangunnya jangan jam 4. Jangan mau sahur. Sayang, jangan kita murahkan Ramadan dengan kelalaian, tidurnya kebanyakan. Nggak apa-apa ngantuk. Paksakan. Bangun istighfar, bangun sholat tahajud, bangun istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan kita hayati. Hadirkan dosa-dosa yang kita sesali selama perjalanan hidup kita selama ini di depan mata kita sambil berzikir. Terus khusyuk, terus kita ulang-ulang. Sampai tidak terasa air mata mengalir di kedua pipi. Indah rasanya, tangisan bahagia. Rasa diampuni oleh Allah kita rasakan dalam diri kita. Lakukan itu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlena. Mumpung di hari yang ke-7, 10 malam pertama ampun Allah sangat mudah, sangat gampang. 30 malam juga sangat mudah, sangat gampang selama Ramadan penuh. Khususnya 10 malam pertama. Ayo, jangan sampai kita terlena. Ya, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita sehingga kita habis tiba-tiba sudah di penghujung Ramadan. Jangan sampai sesalan kita setelah Ramadan berakhir di tahun lalu karena banyak waktu yang terbuang percuma, nggak produktif, kita ulang lagi tahun ini. Besok Ramadan selesai, kita menyesal lagi. Ya. Ayo bersama-sama, kita mengajak bersama-sama ya, sambil berzikir, sambil kita doakan saudara kita yang terkena musibah banjir. Saya bahagia tadi Pak Wali menyampaikan, alhamdulillah Jakarta Utara tidak kebanjiran. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, ini ada ayatnya. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatuh minas sama wal ard. Surat 7 ayat 96. Kalau penduduk itu beriman bertakwa, Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Keimanan kita, kesalehan kita menentukan keberkahan buat kita, wilayah kita. Doakan saudara kita yang kena musibah, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran. Pemerintah berusaha keras untuk mencegah, berusaha keras untuk menanggulangi. Namun kemampuan terbatas sementara. Ya, rahmat Allah, hujannya luar biasa. Ayo bersama-sama kita beristighfar, gunakan, jangan hanya malam hari lebih utama, tapi siang hari saat berjalan aktivitas, istighfar yang banyak. Barakallahu li wa lakum bil qadril azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal dzikri wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nazukka minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa tahassana wa tilawatana wa du'aana wa tamim takhshar rabbal alamin. Allahumma salli ikhwana muslimin wa jahidina fi Palestin khususan fi Gaza wa li kulli makan wa kulli zaman. Rabbana berikan sabar wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuruhu ala ni'matihi wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar.